pingsan nih. Pingsan sih ini, si Marbot. Ini salah satu karomah beliau. Di lain waktu masih di masjid. Di dalam masjid Habib Puncung itu main suling. Wah, main suling kayak orang artis lah. Wah, ya nggak seneng lah. Tempat ibadah, kok malah buat tempat alatul malahi, alat yang melupakan. Lagi-lagi Marbot ini bertanya. Tapi tidak balik langsung, nanya kepada Habib Muhsin, Habib Muhsin. Bib, itu Habib Puncung kok malah main suling dalam masjid. Ente tanya langsung aja. Lihat, gitu dilihat. Nanya lagi, Bib, ini kan masjid. Kenapa ente main suling? Akhirnya dia seperti biasa, Habib Puncung senyum saja. Dan ketika dia menggunakan sulingnya, maka subhanallah, terbukalah mata batin daripada sang Marbot, dibuka kasapnya. Ternyata di alunan musik tersebut tercipta kalimat la ilaha illallah. Pingsan lagi Habib Marbot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Di Bali ada tampak siring. Di Cirebon ada kebon pring. Untuk para sarkuber, subscriber dimanapun saja berada, mari kita berpositif thinking. Kenalkan saya, Ustadz Taufik Rohman, si peci miring. Sebelum kita menyaksikan terus video ini di channel Raudhah Jarum Maknun, sebelum itu seperti biasa kita membaca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Batang. Baik, alhamdulillah video kita episode kali ini saya masih ditemani oleh juru kakak setia saya, Bapak Kahabowo. Kita sekarang sedang berada di makbaroh atau kuburan seorang wali jadab ahlu darkah, yaitu bernama Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad yang ada tulisan di sini. Di mana nanti kita akan bahas mengenai tokoh-tokoh beliau, kapan dia lahir, kapan beliau wafat, dakwahnya, dan karomah-karomahnya. Oke, para sarkubers, para subscriber, ikuti saya perjalanan ini. Dan ada apa sih di sini? Kita akan lisik lebih jauh. Ini nanti buat para sarkuber, kalau mungkin nanti ziarah ke sini, begitu masuk sudah nanti ada parkiran. Ini tempat nanti buat toiletnya. Kalau mau ke belakang, jadi jangan bingung. Kemudian nanti langsung menghadap ke pintu gerbang masuk Sohibul Makom. Oke,
Setelah memasuki pintu gerbang makom, kini kita masuki mulai ke pesarian atau makom di mana Habib Kuncung berada. Di makom ini ada dua tokoh besar. Yang pertama Habib Abdullah Al-Haddad dan juga Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad. Habib Abdullah itu salah satu sebagai pendiri masjid. Jadi awalnya di sini lebih cenderung kepada dimakomkannya keluarga besar daripada marga Al-Haddad. Kita akan lihat. Nah ini kita bisa disambut dengan tukang jualan. Nah jadi kalau yang mau ziarah, setelah ziarah mau beli cindera mata nih dengan Pak, siapa tadi saya? Oh Pak Andri, ya. Selamat sore Pak Andri. Ya, begini ya para nanti sarkuber ya. Tapi kita ke ziarah dulu, ziarah dulu. Nah ini luas makom kira-kira ini hampir berapa? Nah ini ada pohon korma juga. Itu kormanya nggak hidup ini, buat hiasan saja. Alhamdulillah di sini rupanya sudah jadi yayasan ya. Nah kita nanti buktikan sini tulisan tuh Yayasan Darut Taubah, makom Keramat Habib Ahmad. Nah itu sudah diakui. Nah ini kita sudah mulai memasuki gerbang makom seorang waliullah. Ada aturan keras di sini, sudah ada kawasan bebas merokok, jadi dilarang keras para jairin, mohon maaf. Untuk menahan dulu tidak merokok, kita akan masuk. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para zairin, peziarah, muslimin muslimat, saat ini kita berada di hadapan pusara agung seorang waliullah majdub bernama Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Beliau yang lahir pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah di satu desa Al-Ghurfah, tepatnya di Hadramaut, Yaman. Dikebumikan wafat di Rawajati Timur pada tanggal 29 Sya'ban 1926 Hijriah. Kurang lebih beliau berumur 93 tahun. Inilah makam beliau. Beliau digelari Ahlu Darki, ahli penolong kepada para umat Nabi Muhammad yang butuh pertolongan beliau. Yang dimana haulnya diperingati setiap minggu ketiga pada bulan Rabiul Awal. Terus selanjutnya mengenai karomahnya, dakwah beliau dan kehidupan yang lain, insya Allah nanti Al-Fakir Taufiq Rahman akan menerangkan di tempat yang lain. Nah, tadi kita sudah masuk ya, dari mulai pintu masuk gerbang makom. Nah, di belakang saya ini sudah kita lihat
makomnya daripada Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau dikenal Habib Kuncung. Saya ingin mengulik sedikit mengenai napak tilas perjuangan beliau. Pertama, bahwa beliau ini lahirnya pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah di Al-Ghurfah, atau desa di daerah Yaman atau Hadramaut. Wafat beliau pada tanggal 29 Sya'ban 1926 di Rawajati Timur 3 di Jakarta Timur sekarang. Kurang lebih beliau hidupnya sekitar umur 93 tahun. Beliau bernama Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Al-Haddad. Jadi dia dari ke Rasulullah itu sekitar 40, turunan ke-40 dari Rasulullah. Haulnya atau memperingati hari wafat beliau itu pada setiap minggu ketiga di bulan Rabiul Awal atau Maulid. Baik, beliau digelari sebagai ahlu darki, yaitu ahli menolong. Jadi ada wali-wali itu yang sebagai, ada yang wali yang mursyida, ada ahlu darki, ada wali badal, wali autat, macam-macam. Apa ahlu darki itu? Seorang wali Allah yang dibenang khusus oleh Allah untuk menolong umat yang membutuhkannya. Seperti itu kira-kira. Beliau juga seorang wali majedub. Majedub itu artinya tertarik. Dari kalimat jadaba yajdubu jadban. Tertarik, apa yang tertarik? Tertarik akalnya, pola pikirnya hanya Allah saja. Fisiknya bersama kita. Nah, jadi untuk wali majedub itu tidak boleh jadikan pegangan. Tidak boleh diikutin. Pokoknya kalau wali majedub nggak sholat, kamu nggak sholat, nanti kamu malah ke neraka, beliau mah ke surga. Seperti itu kira-kira ya. Baik, kemudian saya akan bicara lagi mengenai sejarah beliau. Jadi umur-umur kira-kira masih dewasa, beliau pernah bermimpi bertemu datuknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menyuruh beliau untuk dakwah ke Pulau Jawa. Jadi di Indonesia dulu bukan ada nama Indonesia, tapi di mana Pulau Jawa. Tempat yang disinggahi di antaranya itu adalah di Singapura. Nah, beliau juga sebagai seorang pedagang. Jadi wali ini seorang pedagang. Jadi ikut pada datuknya Rasulullah, pedagang. Nah, pedagang ini dia sukses. Sampai mungkin zaman dulu dia punya uang itu sekitar 20 gulden kalau dalam istilah Belanda. Kalau diuangkan zaman sekarang sekitar mempunyai uang 20 rumah. Nah, yang uniknya kekayaan beliau semua dibagi dua. Satu diserahkan kepada ibunya yang di Hadramaut, yang selebihnya diserahkan kepada fakir miskin dan fuqara. Kemudian dia pun berguru. Jadi saya langsung mengenalkan saja ya, jadi supaya mudah memanggil Habib Kuncung. Habib Kuncung mempunyai guru banyak sekali. Yang pertama guru beliau yaitu jelas ayahnya sendiri, yaitu Habib Alwi ketika di Hadramaut. Kemudian beliau juga berguru kepada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang merupakan ayah dari Habib Ali Kuitang yang nanti makamnya di Cikini. Nanti doakan para subscriber kita bisa ke sana dan bisa mengulik kembali. Dan lagi gurunya lagi itu Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor. Nah, ini terkenal nih Habib Empang. Ini salah satu guru beliau yang gelar waliullah. Dan Habib Kuncung di sini termasuk salah satu murid kesayangannya. Juga beliau berguru kepada Habib Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Nah, alhamdulillah di liputan video saya yang kedua sudah saya berikan, tinggal saya saksikan. Itu salah satu guru beliau. Artinya mengalami masa hidup. Nah, ini 4 guru-gurunya yang di secara sejarah beliau berguru. Nah, dakwah beliau itu lebih banyak di Pulau Jawa. Di antaranya itu di daerah Makassar atau Bugis. Ini masih ke sana ya. Nah, di Bugis inilah beliau menikah oleh seorang sarifah, tapi tidak diketahui siapa ini sarifahnya, bernama siapa. Dan dia mempunyai anak bernama Habib Muhammad dan digelari Matlapan. Nah, oleh gelar beliau tuh. Hanya setelah itu tidak diketahui lagi, Matlapan ini tidak menikah dengan yang bangsa Habaib sehingga putus obor. Kalau dalam istilah orang-orang Betawi putus obor. Sudah. Jadi Habib Kuncung ini memang dakwahnya tidak tentu. Kadang dia muncul, kadang tidak. Tetapi beliau diakui sebagai ahli ilmu. Tercatat menurut para habaib itu, jadi beliau berguru kitab kuning, berguru Al-Quran, bergurunya. Nah, di umur-umur senjanya,
sekitar umur mungkin 50 sampai 80, beliau menulis kitab Ihya yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali, khususnya pada bab juz ketiga mengenai penyakit hati dan cara pengobatannya. Disinilah beliau mulai terkenal dengan kemajudubannya. Artinya beliau sangat sulit dicari, tetapi begitu ada membantu untuk di masyarakat. Beliau dakwanya di Surabaya, ke Bugis, ke Jakarta, dan juga lebih banyak ke Bogor. Nah, peninggalan beliau tuh diantaranya itu masjid. Nanti saya akan kupas di Masjid At-Taubah namanya ini. Jadi sejarahnya beliau itu banyak kalau pagi, siang, sore banyak ke sini. Ini tempat kalau kita base campnya nongkrongnya loh. Jadi keliling setelah dakwah di sini lagi keliling lagi. Juga bersebelahan di depan masjid ini ada Kali Ciliwung. Jadi Kali Ciliwung ini yang membatasi. Dikisahkan bahwa di antara karomah beliau itu dulu kala orang kalau mau ke masjid itu atau ke tempat ini tuh agak sulit, kakinya kotor. Jadi perlu ada bancakan. Akhirnya dengan karomahnya beliau menancapkan kayu tongkat yang dari bambu ditancapkan, keluarlah air mancur buat orang yang mau bercuci kaki kalau mau ke masjid atau ke tempat ini. Cuma sekarang karena takut berbahaya pada tahun 1990 dihilangkan. Dia lagi di depan sana. Kita tidak bisa apa-apakan. Jadi peninggalan beliau itu diantaranya tadi air mancur yang kemudian masjid. Tapi kita bisa sebagai gantinya nanti saya akan coba minumnya, itu ada air yang gentong 3 itu. Ya berkah saja karomah kita akan minum. Saya pikir tidak akan komplit kalau kita tidak langsung ke makomnya ya. Dan saya akan cerita sedikit karomah beliau sangat banyak. Nih, Sarkubers, bisa irin, penjara. Nih saya akan nyoba disipin air karomah yang tadi saya ceritakan ada di wah, seger, asli, murni karomah beliau. Jadi kalau kesini jangan sampai tidak nyicipin, berkah dan gratis. Saya masih mencicipi air karomah dari Habib Kuncung. Sekarang saya akan lebih cerita lebih jelas lagi, lanjutkan mengenai karomah beliau dan dakwah beliau. Kenapa sih perlu cerita soal karomah? Iya, karena kalau seorang nabi wajib dan harus punya karomah. Mukjizat, maaf. Nabi dan Rasul wajib mukjizat. Kalau wali dengan karomah. Nah, di antara karomah beliau ini yang sangat masyhur, terkenal nih, dari turun-temurun diceritakan oleh para penjaga makom, daripada keluarga Ahlul Bait, daripada Al-Haddad. Suatu saat begini, suatu saat beliau sedang ada di masjid daerah Bogor. Karena beliau salah satu punya guru yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, Ramat Empang Bogor. Sewaktu itu suasana siang hari dan bertepatan dengan Ramadan. Tetapi beliau ternyata sedang makan. Siang hari makan. Nah, sang marbot masjid melihat, cuma nggak negor. Dia nanya kepada seorang Habib yang di situ, "Habib, kok aneh lihat Habib Kuncung, kok siang hari makan?" Habib Muhsin, "Ya sudah, marbot, kamu tanya aja langsung sama Habib Kuncung." Ditanyalah marbot ini, "Bib, kok ente siang-siang makan sih, Bib?" Habib Kuncung senyum saja, tidak membalas, saya senyum saja. Akhirnya disuruh mendekat, ditampakkanlah, lihat mulut saya. Subhanallah, ternyata mulut beliau itu adanya lautan dan banyak ikan. Ternyata Habib Kuncung sedang ngasih makan ikan. Pingsan nih, pingsan sih ini, si marbot. Ini salah satu karomah beliau. Di lain waktu masih di masjid. Di dalam masjid Habib Kuncung itu main suling. Wah, main suling kayak orang artis lah. Wah, ya nggak seneng lah. Tempat ibadah, kok malah buat tempat alatul malahi, alat yang melupakan. Lagi-lagi marbot ini bertanya. Tapi tidak balik langsung, nanya kepada Habib Muhsin. "Bib, itu Habib Kuncung kok malah main suling dalam masjid?" "Ente tanya langsung aja. Lihat." Begitu dilihat. Nanya lagi, "Bib, ini kan masjid.
kenapa ente main suling? Akhirnya dia seperti biasa Habib Kunchung senyum saja, dan ketika dia menggunakan sulingnya, maka subhanallah terbukalah mata batin daripada sang marbot, dibuka kasapnya. Ternyata dari alunan musik tersebut tercipta kalimat la ilaha illallah. Pingsan lagi Habib Marbot. Baik para zairin, sarkubers di mana saja berada, pencinta kesucian jiwa. Ini penting karomah seperti ini. Kenapa diungkap? Supaya kita tahu bukan hanya karomah beliau yang masyhur, tetapi perjuangan dakwah beliau. Yang perlu kita contoh apa? Ikhlasnya, tawaduknya. Lain hari dia sedang berjalan ke kota Jakarta, tiba-tiba ada lubang besar. Lubang besar ini tengah-tengah lubang itu ada pohon pisang. Ya idealnya pohon pisang masih hidup, masih bagus, dibakar tuh sampah. Lubang besar tadi ada sampah dibakar, yang otomatis akan membuat mati pohon pisang tersebut. Sehingga marahlah yang punya pisang. Siapa kamu? Main bakar-bakar aja nih pohon pisang saya. Senyum saja Habib Kunchung, tidak membalas. Dia seperti meninggalkan. Ternyata di kemudian hari pohon pisang tersebut tidak mati, malah bertumbuh bagus dengan sangat bagus. Inilah karomah beliau. Di antara lagi karomah beliau ini, nah ini nanti saya kaitan ya, bahwa peninggalan beliau adalah di masjid. Ini cerita ini masyhur sekali, disaksikan orang-orang banyak. Mungkin kalau ilmu hadis sebutnya mutawatir, tumpah-tumpah. Diceritakan bahwa ketika beliau wafat di daerah Kebun Coklat, daerah Kampung Melayu, masih Jakarta Timur. Jadi beliau bukan tinggal di sini. Saya ceritakan kemarin bahwa ini setelah beliau dakwah, pergi paginya di sini, hilang lagi sore di sini. Jadi beliau terkenal sangat sulit dicari, tapi begitu datang sangat dibutuhkan. Oke, setelah beliau wafat dan setelah disolatkan, ternyata begitu mau diangkat susah. Hampir 20 orang mengangkat jasad beliau yang mulia ini untuk dikuburkan, tidak bisa. Bingung masyarakat. Akhirnya seorang Habib yang ketua di situ, guru ngaji di situ, namanya Habib Toha, beristikharah doa. Ya Allah, minta petunjuk siap, bagaimana nih? Ternyata dia kasih petunjuk bahwa Habib Kunchung ingin dimakomkan di depan, di dekat sahabatnya, yaitu Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, yang tadi makomnya ada di sebelah sini. Nah, itu masih satu turunan juga. Nah, udah, akhirnya dibawa dari Kebun Coklat ke Rawajati Timur 3, masih Pasar Minggu. Siapakah Habib Abdullah ini? Habib Abdullah bin Ja'far ini salah satu memang duriyah atau turunan beliau. Yang kurang lebih beliau wafat pada tahun 1916. Artinya 10 tahun setelah Habib Abdullah wafat, Habib Kunchung wafat. Beliau salah satu ya seorang yang kaya raya dan dermawan. Mungkin yang punya tanah hampir daerah Pasar Minggu. Dan juga salah satu pendiri Masjid At-Taubah ini. Nah, itu ya. Mungkin ini alasan secara syar'inya Habib Kunchung ingin dimakomkan, dikebumikan dekat dengan keluarga beliau. Nah, kurang pusara ini dulu hanya sekitar 1-2 saja. Habib Abdullah dan Habib Kunchung. Jadi di dalam depan ini, di masjid makom ini nih, hanya warga Al-Haddad saja. Adapun sekitar makom sini bercampur. Ada dari masyarakat, ada dari bangsa, dari Al-Atos, macam-macam. Yang jelas umumnya makom di sini keluarga besar dari Al-Haddad. Juga saya beritahu kepada para zairin, para penziarah, belum lama ini 2 atau 5 tahun yang lalu di sini juga dimakomkan salah seorang ulama besar, yaitu yang mulia yang bergelar Sultanul Qulub, yaitu Habib Munzir Al-Musawwa. Beliau salah satu pendiri dan pemegang daripada Majelis Rasulullah yang terbesar di Jakarta. Juga bersebelahan di sebelah kanannya itu wafat pula ulama besar, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau punya Majelis Taklim Al-Afaf di daerah Jakarta Selatan sana. Jadi nanti kita akan coba melihat. Saya belum bisa doakan para zairin ya. Saya ada waktu untuk bisa mengungkap ketokohan beliau. Oke,
Saya akan coba tunjukkan di mana makom dua sosok ulama besar di Jakarta, yaitu Habib Munzir Al-Musawa dan Habib Ali Abdurrahman Assegaf. Kita melewati sini saja. Banyak sekali makom-makom di sini ya, yang baik dari keluarga Al-Haddad juga dari yang lain, Al-Atos, Al-Haidar, Al-Haddad, banyak. Nah, ini kita akan menuruni dulu dari posisi ini. Tidak begitu jauh makomnya. Nah, ini di sambut juga ada toilet ya. Saya tadi lupa ngasih tahu. Jadi kalau di depan sebelah masjid itu ada toilet laki-laki dan wanita terpisah. Jadi mudah untuk kita para ziarah untuk kalau nanti buang kecil atau buang besar. Nah, masih juga sisi tempat makom beliau itu di samping kiri masjid. Ini masjid beliau, nanti di Masjid At-Taubah 2 lantai. Saya akan coba bahas. Nah ini nih. Saya akan karena ada yang ziarah, saya takut mengganggu. Mungkin saya akan nge-shoot saja ya. Tidak begitu banyak saya ungkap sejarah beliau. Nah ini pintu masuknya. Di sini tempat sendal. Ada langsung ke masjid ke atas ini. Mempermudah. Nah ini tempat air. Kita coba akan masuk. Untuk yang kubah warna hijau di belakang saya ini, beliau adalah makom daripada Habib Munzir Al-Musawa. Nah, sebelah kanannya yang ada pugar emas itu Habib Ali Abdurrahman. Saya akan coba lihat lebih dekat sebelum saya ungkap sejarahnya. Ini juga ada pohon keramat mungkin. Nah, para sahabat Sarkubers, Zairin, para pecinta kesucian jiwa di mana saja berada. Kini kita masuki fase di antara peninggalan beliau yaitu Masjid At-Taubah. Nah, ini kita lihat tuh. Masjid Jami At-Taubah. Ini saya kasih tahu ini berdiri sekitar tahun 1819. Sekitar abad 18. Salah satu masjid tertua untuk di wilayah Rawajati Jakarta Timur ini ya. Agak tertua di sini. Coba kita lihat ada apa saja karena peninggalan beliau. Kita masuknya sini. Rupanya masjid ini juga salah satu masjid yang memang disahkan atau ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Bapak Ing Paujibowo dan juga Gubernur sekarang yaitu Bapak Anies Baswedan. Kita akan lihat terbukti tahun berapa, kita ngecek. Ini tempat toilet pria ya, supaya mudah ya. Nah ini toilet wanita di sini ya. Nah ini. Tadi yang seperti saya bilang, ini dulu. Nah, masjid ini disahkan atau diketahui oleh 2 tokoh. Pertama, Bapak Gubernur Ing Paujibowo dan juga Menteri Kelautan Habib Fadil Muhammad. Jadi masih bangsa Habib juga ya, hanya beda marga. Nah, ini pada 2011.
Kemudian di sebelah kiri saya juga diakui Masjid At-Taubah ini kita akan lihat disahkan pula oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, ini pada tanggal 31 Oktober 2021, balik tahun kemarin. Hadirin Zairin Zairat, saya lupa, ini kita masih bulan Syawal ya, artinya sebulan setelah Ramadan. Buat para Zairin, para sakuber yang mungkin belum puasa Syawal, masih ada waktu. 6 hari berturut-turut, kalau tidak bisa 1, 2, 3, yang penting 6 hari. Yang dimana faedah pahalanya adalah beribadah cukup lama sekali. Kita akan masuk sebentar. Oke. Pintu masuk ya, seperti biasa, sunahnya atau adabnya kita masuk masjid rumah Allah adalah masuk kaki kanan menggunakan kalimat doa Allahumma ftahli abwaba fadlik, keluar kaki kiri. Kita akan masuk saja. Oh, sedang dibersihkan para hadirin. Ada ini 2 lantai, kemungkinan sekitar nih di sini buat ruangan wanita kalau buat sholat. Ini nampung jamaah sekitar mungkin 800-an ini. Nah, kini kita tiba masih di antara peninggalan Habib Kuncung, yaitu Masjid At-Taubah. Tadi saya sudah masuk ya karena ada sedang dibersihkan oleh marbot, jadi saya tidak berani. Masih menyinggung bahwa di antara salah satu pendiri dari masjid ini yaitu masih keluarga atau duriat beliau itu Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Nah, mantan dimakamkan bersebelahan dengan beliau. Jadi dia salah satu pendiri masjid ini yang kita ketahui, kemudian juga beliau seorang hartawan, hampir punya tanah ngeblatak di sini. Nah, menurut ceritanya bahwa Habib Kuncung ini setelah berdakwah ya kalau nggak pagi, siang, sore beliau di sini. Adalah satu karomah lagi yang turun temurun disaksikan orang banyak, diceritakan oleh para ahlul bait, keluarga beliau dan juga para penjaga makom. Suatu saat berkumpullah ulama ya Jakarta lah mau ke Cirebon pada pukul 7.30 karena dulu transportasi sangat sulit, maka menggunakan transportasi kereta. Habib Kuncung tertinggal ya belakangan lah setelah berangkat bareng. Tapi subhanallah, begitu ulama Cirebon, ulama yang Jakarta mau ke Cirebon pada pukul 7:30, ternyata pas sampai ke Cirebon yang tiba dahulu adalah Habib Kuncung. Subhanallah, ini namanya karomah melipat bumi. Di lain hari beliau sedang ingin berpergian ke Bogor, mungkin ingin ngaji kepada kepada Habib Keramat Empang, karena transportasi yang paling bagus saat itu hanya kereta, ya kereta zaman dulu lah. Dan kereta zaman dulu itu kebanyakan dinaiki oleh orang Eropa, artinya orang-orang yang memang mohon maaf ya, berjas, yang keren lah. Habib Kuncung dengan penampilannya apa adanya, sederhana, ingin naik kereta tersebut untuk ke Bogor. Begitu dia naik, ditegur oleh salah satu penjaga kereta atau mungkin kondektur. Siapa kamu? Ini kelas bisnis yang biasa dinaiki oleh orang-orang yang Eropa, para bangsawan. Kamu hanya orang biasa. Keluar kamu. Habib Kuncung diam aja senyum. Dia keluar dari kereta tersebut. Ternyata begitu keluar itu kereta nggak jalan-jalan. Hampir 4 jam. Dipanggil ahli mekanik. Dicek. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang rusak. Akhirnya salah seorang penumpang mendatangi kondektur kereta tersebut. Memberitahu. Pak, saya kasih tahu tadi Bapak telah mengusir salah seorang Habib. Turunan Arab. Benar Habib Kuncung. Oh, Bapak harus minta maaf kepada beliau.
Akhirnya konten tersebut telah diberitahu oleh warga, oleh masyarakat yang naik, datangilah. Kunjung ada di situ. Datang, dia mohon maaf, Habib, kira-kira bahasanya begitulah, saya mohon maaf telah mengusir Habib. Tolong Bib, ya tadi jalanin lagi lah. Apa kata Habib Kunjung? Baik. Kata ini jalan lagi tapi dengan syarat. Saya minta uang 100 gulden. Oh, uang segitu cukup banyak. Mungkin saat ini mungkin 100 juta lah. Nah, diberikanlah uang 100 gulden disiapkan, itu kita ditendang. Wah, langsung jalan itu. Subhanallah, inilah karomah beliau. Apa yang kita bisa ambil sepetik? Jangan pernah mencaci maki seorang waliullah. Satu, jangan pernah seuzon kepada siapapun. Apakah pakaian dohirnya tidak tampak, tapi batin bersama Allah. Ini mungkin bisa kita petik daripada karomah beliau. Nah, uang tersebut Rasulullah tadi diapakan? Apakah buat diri pribadi Habib? Tidak. Uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin dari mulai dia tempat stasiun sampai dia ke lokasi pulang, habis tanpa tersisa. Baik para zairin, para syarkubers dimanapun saja berada, tiba saatnya saya ingin menutup daripada video kali ini. Tapi jangan lupa tonton terus dan dukung kami dengan cara sodakoh, ketik like, tombol, dan subscribe. Jangan lupa komentar di bawahnya. Akhir kalam, saya Taufikur Rahman, si peci miring. Mohon maaf apabila salah kata dalam berbicara, dalam menerangkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa qol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.